Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelihatan ya yang saya share. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Yang lain pada kemana? Kurang tahu. Nggak apa-apa, kita mulai aja lah. Oh iya, komputer di lab ini nggak ada webcamnya. Jadi mohon maaf nggak ada gambarnya. Jadi Anda lihat aja yang share screen ini ya. Oke, kita mulai. Anda kan sudah daftar untuk yang paket tracer nih. Jadi paket tracer itu kalau kemarin kan yang sudah saya tunjukkan, Anda tinggal masuk ke apa itu? Oh ya, nanti kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ya. Oh, nggak usah nunggu-nunggu selesai. Anda masuk ke NetAcad, kemudian silakan login ya. Terus kemudian kan Anda cari ini ya, yang ini. Paket tracer. Kemudian silahkan daftar, kemudian nanti akan muncul di apa ini di halaman depan. Jadi kalau di saya itu maksudnya yang di sini. Ini ya, jadi nanti Anda ada 3 tuh. Terus kemudian silakan Anda jalankan untuk learning-nya yang pakai tracer. Kemudian kan Anda juga sudah install pakai tracernya ya. Anda install, terus kemudian Anda login ya untuk supaya bisa memakai paket tracer ini. Halaman awalnya kira-kira seperti ini ya. Oke. Terus kemudian Anda mulai masuk ke materinya. Di sini ya ada berapa ini? 8 chapter. Tapi kita belajar ya beberapa chapter awal ya supaya lebih paham cara menggunakannya. Nanti kalau Anda udah Izin, paham Pak, chapter. mau nanya. Kenapa? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Cara installnya gimana ya Pak? Oh. Soalnya saya udah install tapi terus komputernya nggak bisa kebuka gitu aplikasinya Pak. Anda pakai Windows berapa? 10. Gimana Pak? Anda pakai Windows versi berapa? Anda pakai Windows. Aplikasinya yang gimana ya Pak? Pakai Windows 7. Oh, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya kurang dulu sih Windows 7 pakai paket tracer yang versi lebih lama supaya lebih kenceng ya. Kan di sini sebenarnya sudah ada petunjuk sih kemarin untuk instalasi. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kemarin untuk paket tracer Anda tinggal login aja, terus kemudian downloadnya di sini. Semuanya sudah pada download belum? Kalau Anda udah download, kemudian untuk instalasi tinggal ikuti petunjuk instalasinya sih, terus kemudian nanti di start Windows-nya,
Anda cari paket tracer. Harusnya gitu aja sih. Kalau Anda mau cari petunjuk lebih lanjut, sebenarnya di sini ada nih. Nah, mana ini? Di sini ya. Anda lihat di sini ada Student Support and Resources. Paket tracer ini petunjuknya. Download and install the latest version of packet tracer. Ini ya. Nanti di bagian sini ya ada petunjuknya untuk mana yang mau Anda download. Kalau misalnya agak lambat atau ada error, Anda bisa pakai yang versi 32 bit. Enggak berbeda jauh sih yang kecepatannya, enggak masalah. Ya, Anda pakai aja yang 32 bit. Terus kalau misalnya masih tetap nggak jalan, terlalu berat, Anda pakai versi sebelumnya. Nggak harus versi 8 ya. Anda pakai versi 7 pun udah cukup lah. Kalau untuk cuma apa itu belajar ya di awal-awal. Nanti kalau misalnya emang sudah canggih, mau pakai simulasi yang lebih rumit, baru Anda bisa pakai versi 8. Oke. Jadi nanti silakan kalau misalnya memang nggak jalan ya uninstall dulu, Anda ganti versi yang lebih rendah. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mana ini? Kita tutup ya. Terus ini tayangan. Ini ya, kita back. Nah, setelah Anda install, kemudian Anda jalankan, ya Anda coba-coba klik-klik, kemudian ya Anda pelajari ini ya. Materinya sama seperti materi NetAcad yang lain. Kok lambat ya internet saya. Ini siapa yang coret merah ini? Ini ya, ke materi pertama. Di fungsinya apa sih paket tracer itu? Jadi tujuannya kita menggunakan paket tracer itu ya untuk simulasi jaringan komputer. Ya, Anda mulai dari desainnya, simulasi, dan membuat modelnya. Oke, kan kadang-kadang kalau kita mau praktikum tentang jaringan komputer, ya Anda harus memiliki perangkat yang lengkap nih, ya di lab itu. Anda harus ada beberapa komputer. Kalau di rumah kan nggak mungkin tuh komputer pasti cuma satu. Anda harus ada perangkat switch, Anda harus ada perangkat router, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita belajar dan mendesain jaringan komputer, maka kita bisa menggunakan tool software paket tracer ini.
Oke. Jadi kita bisa memodelkan sistem yang kompleks tanpa peralatan yang ya secara fisik harus ada ya. Anda bisa desain dulu, kalau oke baru kita beli misalnya perangkat fisiknya. Gitu. Nanti yang di materi Anda ya, yang di sini, yang dan di sini, ya ini nggak usah ya pakai tracer. Yang ini ya, yang network esensial itu, Anda juga menggunakan paket tracer untuk praktikum-praktikum Anda. Kira-kira seperti itu ya. Terus kita lanjutkan. Sama seperti materi-materi yang lain, Anda tinggal play untuk mempelajari tentang materi tersebut. Ya, ini sambil kita play, sambil kita baca ya. Jadi secara umum paket tracer kira-kira seperti ini ya. Kalau Anda udah jalankan, Anda punya sebuah Windows kosong, ini nanti Anda isi dengan peralatan-peralatan jaringan, device-device jaringan. Kemudian device-device jaringan itu nanti bisa Anda pilih di bawah sini nih. Ini adalah macam-macam router. Oke. Ini adalah hanya saja karena ini punyanya Cisco ya, maka router-router seri-seri ini itu adalah seri-seri miliknya Cisco. Tapi secara fungsional ini sama dengan merek-merek yang lain, perangkat-perangkat jaringan yang lain. Ya, tidak harus Cisco. Jadi di sini sebenarnya Anda belajar menggunakan Cisco itu ya sebenarnya belajar juga menggunakan perangkat yang lain, tidak harus Cisco. Karena rata-rata perintah-perintahnya mirip. Terus kemudian ini perangkat jaringannya ya, ini router, terus kemudian ada switch. Anda udah tahu kan router apa, switch apa? Ya. Kalau di yang materi mana ini? Yang di sini dan yang di sini kan ada tuh penjelasan tentang switch, tentang router ya. Router itu yang berfungsi untuk memilihkan jalur koneksi ke internet, switch itu ya untuk menyambungkan beberapa perangkat ya, komputer, server dengan jaringan. Itu switch. Terus kalau mau lewat mana lewat mananya itu biasanya yang mengatur adalah router ya. Jadi misalnya Anda mau akses ke Google di Amerika misalnya, maka nanti dari Batam ke Singapura ke mana itu Hong Kong, Jepang, Hawaii, San Francisco misalnya, itu yang mengatur jalur-jalurnya adalah router. Dan di dunia itu lebih dari 50% router yang digunakan adalah merek Cisco. Jadi makanya kita belajarnya pakai Cisco. Jadi kira-kira seperti itu ya, Anda baca aja di sini lagi mengenai router dan switch. Ini switch, terus kemudian hub udah nggak ada yang jual ya. Jadi hub itu mirip seperti switch, hanya saja hub itu lebih apa ya, tidak kurang smart itu.
Jadi sama sih menghubungkan, hanya saja dia tidak tahu apa saja device-device yang terhubung. Kira seperti itulah. Kalau switch dia tahu. Kita nggak usah belajar hub, terus kita belajar tentang switch karena yang di pasaran yang ada itu adalah switch. Terus wireless devices ini untuk wireless ya, router-router wireless. Terus kemudian ini firewall, kemudian ini wireless area networknya. Anggap aja jadi internetnya. Untuk koneksi ke internet keluar dari rumah kita, kantor kita, misalnya untuk koneksi ke apa itu IndiHome misalnya, atau koneksi ke Bisnet, itu kita simulasinya pakai ini. Itu internetnya, oke. Terus kemudian end devices itu ya perangkat yang kita pegang ya, yang ada di customer, yang ada di user. Kalau ini kan yang di tengah-tengah ya. Terus kemudian ada juga MCU, SBC, IoT, terus ini kabelnya, koneksi kabel, terus ini sama ya, ini router-router yang sering kita pakai sama switch, sama yang jelas yang sering kita pakai itu nanti muncul di sini. Terus kemudian multi user untuk multi user ya. Kira-kira seperti itu untuk perangkat-perangkatnya, perangkat simulasi. Ada pertanyaan sampai sini? Terus kita lanjutkan ya. Ini ya perangkat-perangkatnya nanti bisa. Kak, izin Kak. Ya, Di komputer bagian 2 itu kan Pak, dikasih tahu kan Pak, di situ ada modul kelompok 1, modul kelompok 2 itu tuh kapan Pak jadi Pak? Ini apa nanti. namanya? Terus dia tuh jadi praktikumnya ini, simulasinya ini Pak, per kelompok atau masing-masing Pak? Ini nanti Anda kerjakan sendiri-sendiri ya. Anda ikutin ini aja dulu. Ini kan untuk paket tracer yang materi ini ya. Mana tadi? Ini ya. Itu buat belajar tentang paket tracer. Oke. Jadi yang di sini itu tidak ada nilai yang kita masukkan dalam penilaian akhir. Jadi ini untuk belajar aja. Kemudian yang masuk di penilaian akhir itu yang di sini ya, yang kuis-kuis itu yang Anda kerjakan. Kemudian yang di sini itu sama ya. Apa itu yang masuk di penilaian akhir, penilaian praktikum. Yang ada praktikum yang ada di sini, di modul-modul sini. Oke. Nanti di sini kan ada banyak modul-modul nih. Apa itu modul-modul praktikum? Sama sih seperti yang ada di sini. Nanti kita coba aja yang di sini ya. Terus kemudian modul-modul yang ada di sini itu saya ambil, saya letakkan di sini. Oke. Terus kemudian nanti ini silakan dikerjakan. Hanya saja belum saya tentukan, ini gampang semua ya sebenarnya. Hanya saja belum saya tentukan mana yang akan masuk di nilai praktikum. Ini silakan dikerjakan sendiri-sendiri aja. Oke, kira-kira seperti itu. Ini cuma buat belajar aja. Nanti saya tentukan mana yang akan dimasukkan dalam nilai praktikum. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke ya.
Baik, Pak. Ya, kita belajar ini dulu nih, pakai tracer dulu. Karena rata-rata semuanya nanti untuk praktikum-praktikum kita ya, itu kita menggunakan paket tracer. Yang mana? Yang di sini ya. Ya, Anda download aja sih, Anda baca-baca. Nanti kita kasih contoh satu untuk cara mengerjakannya. Di sini sih. Ya, kita lanjutkan. Ini itu ya untuk simulasi ya, sambungan kemana. Anda bisa simulasi di IoT juga. Atau kalau di sini untuk end device-nya ya Anda bisa perangkat apapun, RFID, baterai. Kalau di Anda di RVE Anda menggunakan di power grid-nya. Power grid sebenarnya ya untuk komunikasinya ya pakai sekarang ya secara de facto semuanya pakai jaringan komputer. Jarang yang menggunakan jaringan serial. Ya kayak apa itu? Yang serial itu RS485, terus kemudian Profibus atau Modbus ya. Kan itu udah jarang dipakai, semuanya pasti menggunakan jaringan internet TCP/IP atau local area network untuk komunikasi antar grid, mau dari solar panel ataupun wind turbine ya.